Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bobby Gali di Firbi TV. Kali ini kita ketemu dengan seorang pengusaha. Dia pengusaha untuk penjualan online yang bergerak di bidang fashion. Mari kita sambut Pak Megan. Halo Pak Megan, apa kabar Pak? Gimana kabarnya Pak? Baik Pak. Baik. Pak Megan bisa cerita nggak sih usahanya bergerak di bidang apa Pak? Ya masih merintis lah di bidang fashion. Di bidang fashion ya Pak? Lebih ke apa Pak? Perempuan, cowok? Perempuan sih. Perempuan, baju berarti Pak? Apa dress? Baju, dress, ya lebih ke fashion lah. Bukan, sorry ngomong bukan baju muslim ya. Kita lebih ke baju fashion lah. Baju fashion, tapi khususnya di wanita ya Pak? Wanita. Nah Bapak melakukan penjualannya online atau ada offline tokonya juga Pak? Sementara online aja. Sementara online, keren. Oh biasa aja. Pak Megan, kalau boleh tahu udah berapa lama Pak menjalankan bisnis online-nya? Baru-baru. Berapa lama? 2 tahun, 3 tahun? Ya sejak sebenarnya kan bisnis untuk partner saya, istri saya. Oh, Saya ini bukan buat istri saya biar ada kegiatan. Bukan kegiatan lah, cari untung lah. Kalau ada kegiatan tuh suruh pedal aja. Waduh, berarti supaya ada kesibukan, ada penghasilan tambahan lah. nambah cuan ya Pak? Ya. Sorry, Bapak belum jawab. Berarti itu udah berapa lama Pak? Kira-kira aja Pak? Setahun lah, belum setahun, 9 bulan, 10 bulan ya. Oh, daftar mereknya aja lebih dari setahun. Oh iya, karena kita proses daftar merek itu, saya mau duluin daftar merek karena dari tim Firbi, Pak. dari tim Firbi itu kan waktu saya lihat resikonya itu rendah, kan saya langsung okein tuh untuk merek. Jadi langsung baru saya mulai proses produksi. Oh, aku ngerti. Produksi karena kan kita udah mesti tag baju segala macam, kita udah mesti tembak logo sama ini kan. Oh, oke. Berarti Pak Megan sebelum melakukan usaha, Bapak lindungi dulu mereknya gitu ya? Ya, kira-kira. Jadi nanti pas usahanya berjalan, udah tinggal fokus di jualan aja. Bapak nggak perlu mikirin nanti kompetitor gimana, ya Pak? Atau tiba-tiba ada yang mau ngambil nama merek Bapak, betul ya? Betul. Berarti tadi Bapak yang Bapak omongin itu adalah mengenai daftar merek, betul ya Pak? Iya. Pak, pada saat melakukan daftar merek, kenapa milihnya di Firbi? Ya, ini Pak. Oh ya, ke kantor ya kan otomatis ketemu dulu sama Patri ya. Oh, oke. Ketemu Patri terus ngobrol-ngobrol, oke ya udah jalan. Karena kan resiko rendah juga, ya udah sejalan. Oke, jadi pada saat dianalisa merek sama tim ahli, ternyata resikonya rendah dan akhirnya Bapak jalan. Ya. Lanjut ya Pak? Lanjut. Nah, pelayanan kita gimana Pak? Aman, memuaskan. Memuaskan. Iya. Berarti memuaskan. gampang dihubungi, konsultasinya juga enak berarti Pak? Gampang, gampang dihubungi, konsultasi enak, responsif. Responsif gitu. Pak? Ya. Pak, pada saat Bapak menjalankan usaha penjualan online, gimana Pak sekarang marketnya? Ya sebenarnya kan market fashion online kan udah red ocean ya, udah kompetisinya udah ketat lah. Tapi kalau saya lihat marketnya kan tetap besar, jadi ya udah nggak ada salahnya dicoba. Gitu aja sih. Kalau ngomong market overall ya udah kompetitifnya, kompetitif levelnya udah tinggi lah, udah tinggi. Nah, yang membedakan Bapak dengan yang lain apa Pak? Pasti kan Bapak ada sesuatu hal yang pembeda dengan kompetitor lainnya Pak? Unique selling point kita lebih ke kita sebenarnya kalau saya lihat ada celah market tuh di mana kalau kita belanja let's say merek-merek terkenal, boleh sebutin merek ke sini? Jangan Pak. Oh jangan, ya merek-merek terkenal di mall lah, yang inisial Z, H gitu-gitu. Itu kan dia itu untuk tanda kutip nggak semua, untuk mungkin kelas di Indonesia nggak semua orang bisa beli atau mau beli. Nah harapan kita buat Sigrid ini adalah kita menawarkan produk yang tanda kutip, kalau model baju ya sesuai Intra Fashion dengan kualitas yang mirip tapi harganya jauh di bawah lah. Jauh di bawah. Saya melihat ada celah di situ aja, makanya kita coba. Oh gitu. Pak, ngomong-ngomong tadi nama mereknya apa Pak?
Merek siapa sih saya? Mereknya Bapak ini tadi. Sigrid 8. Mereknya Sigrid 8. Iya. Oh, apa artinya Pak Sigrid 8? Itu kayak keren loh Pak. Enggak, itu nama keponakan saya aja. Nama keponakan saya waktu itu. Kan waktu itu sebenarnya kita ada mau keluarin satu merek. Waktu kita kasih ke Gopaten, dianalisa, terus resikonya cukup tinggi lah. Waktu itu saya agak lupa lah berapa persen dari tim analisa internalnya. Jadi ya waktu itu saya karena belum jalan juga dan belum apa, ya udah gak mau repot, kita coba ganti alternatif nama lain aja. Dulu sebenarnya ada nama lain, tapi waktu tim Firby analisa ternyata resiko cukup tinggi. Ya udah, saya gak mau repot, udah ganti aja deh. Ganti pakai nama ponakan saya, sebenarnya Sigrid nama ponakan saya. Oh isi Pak, tadi Bapak ngomongin Gopaten itu maksudnya Bapak awalnya dari Gopaten. Gopaten Iya, itu iya. pemirsa anak usaha kita, jadi nggak usah bingung ya. Jadi kita punya anak usaha Gopaten, kita sendiri itunya namanya Firby Paten, itu masih satu grup, jadi nggak perlu bingung. Jadi itu Bapak masuknya dari Gopaten, awal-awal tahu kita ya Pak? Iya, Oh isi dari Gopaten. dari Gopaten. Oke Pak, tadi ngomongin Bapak pakai nama keponakan Bapak tuh. Iya. Nggak pengen cari yang lain dari sekian banyak nama langsung apa Bapak orang tipenya nggak mau yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Enggak, sebenarnya kan prinsipnya kalau fashion wanita ya kita pakai nama cewek lah. Nah, Oke. gitu. Terus kepikiran aja, terus pas analisa risiko rendah ya udah. Jalan gitu. Jalanin aja. Pak, kalau aku lihat kan barang-barang Bapak ya Pak di online itu kan bagus-bagus Pak. Nah itu ngambil barangnya produksi sendiri atau Bapak ngambil dari luar atau Enggak, produksi sendiri. Produksi sendiri? Ya, produksi sendiri. Produksi sendiri. Sorry, kalau dibilang produksi itu berarti jahit sendiri kayak gitu atau gimana Pak? Kita ada partner konveksi lah, tapi kalau untuk model apa segala macam dari kita sih. Nah, model bajunya, patternnya, apanya dari kita. Tapi kita ada penjahit lah partner. Ada penjahitnya. Pak, kalau Bapak ngelakuin bisnis online, sebenarnya untuk kita-kita yang mungkin pemirsa di rumah, prospeknya masih bagus nggak Pak? Nah, ini kadang-kadang orang ragu-ragu nih Pak. Waduh. Meskipun Bapak baru menurut versinya Bapak, tapi udah jalan setahun udah lumayan oke loh. Semua bisnis sekarang udah kompetisinya udah tinggi ya menurut saya. Mau bisnis apapun kompetisinya udah tinggi kan. Iya juga sih Pak, benar. Jadi ya udah tinggal ya pinter-pinter kita ini aja. Karena mau bisnis apapun kan sekarang kompetisinya udah tinggi. Iya betul-betul. Mau buka restoran udah banyak, buka toko baju banyak, buka bengkel banyak, buka apapun udah banyak sekarang. Hotel pun udah banyak. Iya sih. Jadi mau ngomong ya mau ngomong apa? Atau jangan-jangan Bapak mau tes ombak dulu nih gitu? Enggak sih. Enggak. Bener-bener fokus ya Pak? Kita fight lah. Wow, keren. Kalau mau tes ombak ngapain saya daftar merek? Oh iya, bener juga ya. Pak, jadi kalau gitu ketika Bapak melakukan bisnis online, kan online banyak ya Pak, ada TikTok, ada marketplace, segala macem, Instagram. Bapak pakai semua itu atau gimana Pak? Kita pakai Instagram, Shopee, TikTok lagi mau lagi di setup lah. Kita lagi mau coba live TikTok sih, tapi lagi setup studio. Oh gitu. Oh Bapak ada nge-live juga? Rencana mungkin minggu depan. Minggu depan. Pak, biasanya kalau misalnya mau nge-live gitu, apa yang Bapak persiapin Pak? Studio. Studio. Si penjualnya sendiri ngaruh nggak sih Pak? Ya studio sama talent lah, tapi kebetulan talent saya masih pakai istri saya dulu aja. Oh, oke. Suruh dia. Hemat budget. Hemat budget. Jadi nanti begitu pas udah pakai istri Bapak, baru nanti Bapak pakai talent beneran gitu ya? Nanti mungkin sebenarnya karena sekarang kita lagi mau cek ombak dulu di TikTok untuk live TikToknya. Karena Shopee, Instagram udah jalan. Kalau live TikTok kita rencana sih mungkin antara seminggu 3 kali atau seminggu 5 hari. Mungkin baru 2-3 jam sih. Nanti mungkin kalau penjualannya bagus apa kan pasti masih ada backup. Baru kita cari talent. Oh gitu. Pak, kan kalau aku lihat Bapak bisnisnya online. Kedepannya rencananya Bapak mau seperti apa sih? Bisnisnya mau diarah kemana kalau berhasil nih Pak? Akan ada online-nya, offline-nya juga Bapak buka toko, ikut pameran atau langsung jangan mungkin offline sih. Mungkin kalau berhasil udah penjualannya di online bagus. Ada kepikiran untuk offline sih, coba buka offline. Tapi itu entar lah kalau penjualan di
online udah stabil, udah apa, baru ke arah offline. Oke, Pak, kita berandai-andai ya Pak, ketika Bapak mau buka toko, ya Pak, toko fisik nih. Bapak langsung ke mall besar atau pilihan Bapak lebih kemana Pak? Penyaluran yang offline-nya, buka tokonya Pak? Atau di ruko dekat rumah misalnya gitu? Atau Bapak langsung ke pasar, ke mall, grosir? Mungkin antara ruko atau mall sih mungkin sih. Antara ruko atau mall? Lebih ya. kayak butik berarti ya Pak? Ya, ya mirip gitulah. Antara ruko atau mall lah. Ya ada plus minus kan. Kalau mall otomatis sewanya lebih mahal. Tapi ya ada beberapa online yang untuk offline juga, beberapa merek dia berani buka mall sih. Mungkin penjualannya udah bagus atau segala macam. Dia buka mall. Karena emang kalau saya lihat ke depan, sebenarnya kalau saya pelajarin beberapa toko online yang baju juga, mereka tuh buka di ruko atau mall itu sebenarnya cuma buat showroom aja. Kadang-kadang kan orang mau beli online, mau cobain Susah ya Pak? repot. Betul. Jadi mungkin ya mereka ke sana coba-cobain. Ya mereka kalau mau beli offline boleh, mau beli online juga boleh. Oh, oke. Lebih ke showroom sih kalau saya lihat orang-orang online sekarang ya. Oh gitu, oke. Pak, pada saat Bapak jualan online, kan mulai ke-track ya Pak, pembelinya lebih banyak dari daerah mana? Bisa tahu nggak Pak, untuk saat ini Pak? Ya kota gede lah. Mana aja Pak? Jakarta. Coba sebutin Jakarta, oke. Ya, paling banyak Jakarta sih. Oh iya? Ya ya. Jabodetabek lah paling banyak. Jabodetabek. Kita kan ads juga, dari ads itu kelihatan yang engagement paling bagus masih Jabodetabek sih. Ya Surabaya oke. Pak, ads-nya Bandung masih ya Bandung oke masih lah. oke. Pak, dari sekian banyak iklan, Bapak pakai iklan apa aja Pak? Meta ads saya pakai Sebentar, kalau Meta berarti Facebook, Instagram, ya Facebook, Instagram. TikTok udah mulai main? TikTok kan mau baru, TikTok itu udah ada akunnya. Tapi terus out konten yang kita post di Instagram sama TikTok tuh mesti agak different. Jadi sekarang kita masih copy gitu. Masih agak different, jadi kita nanti lagi mau coba fokus ke TikTok sih. Sama kayak mau live kan. Untuk di Shopee-nya sendiri, Bapak melakukan iklan atau cuma posting-posting biasa? Iklan. Nah, kalau di Shopee gimana Pak? Pengen tahu Pak reviewnya setelah Bapak melakukan iklan di Shopee. Responnya bagus nggak Pak? Yang beli banyak nggak? Lumayan. Oh, lumayan. Oh, Malah banyak kan dari Shopee sih. oh ya? Ya. Jadi kita di Instagram itu cuma buat iklan aja. Atau mau nge-branding dong? Atau Ya branding lah, branding. Oh, lebih Ya. Bapak tipenya lebih suka hard selling atau cuma nge-branding asal? Oh enggak, bukan hard selling enggak. Kita lebih prinsipnya, saya kemarin ngomong sama istri saya juga, kita prinsipnya bantu aja. Orang kalau ada pertanyaan kita jawab, tapi saya bukan yang nge-push jualan ya. Tapi kalau aku lihat dari cara Bapak ngomong, ini sebenarnya segmennya lebih ke menengah atas ya? Apa menengah ke bawah? Ya, menengah atas. Menengah atas. Menengah menuju atas loh, tapi di atas banget juga. Bisa tahu nggak Pak kisaran bajunya berapa? Kalau one set kita nggak sampai 500. One set atas bawah ya. Dress 300 gede sampai 400 kecil lah. Oh, berarti sebenarnya normal-normal aja ukuran segitu ya Pak? Ya, Harga segitu maksudnya? Tergantung ya, tapi itu udah jatuhnya menengah menuju atas sih. I see. Tapi kalau sebagai gambaran, kalau merek-merek gede di mall itu harga segitu cuma dapat atasan doang. Oh Kita kan iya, atasan bawahan. betul. Pak, kan ngomong-ngomong di marketplace, orang rata-rata pada banting harga ya Pak. Nah, Bapak menanggapi banting harga, perang harga deh, istilahnya perang harga itu gimana Pak? Bertahan aja. Cuek aja? Saya lebih ke cuek sih. I see. Karena saya kan bukan mau, ya pasti ujung-ujung mau jualan kan. Tapi kan aim kita saat ini adalah, tim kita saat ini aimnya Sigrid itu adalah branding, bukan jualan. Makanya kita bukan ambil barang dari Thailand, Cina, itu kan emang mereka mau nge-push jualan kan. Tapi berarti nge-push jualan itu kan nggak ada brandnya. Betul. Ya itu kalau mau seperti itu saya nggak usah kontak Kabupaten lah, nggak usah kontak Firby. Bener dong. Bener. Karena ya itu sama kayak kita buka toko di let's say ITC lah gitu kan. Ya yang penting jualan aja kan, nggak penting branding kan. Kalau yang kita aim sekarang itu ada brandingnya. Jadi kalau untuk masalah perang harga, saya sekarang agak cuek karena menurut saya lama-lama customer itu buat mengenal merek kita, brand kita itu kan butuh waktu. Oh iya betul. Buat dapetin trust customer kan butuh waktu.
Jadi ya udah kita sabar aja. Mungkin karena ini kali ya Pak, dengan Bapak daftar merek otomatis kan punya nentuin harga sendiri ya kan Pak, nggak perlu perang harga sebenarnya. Iya, lebih ke sana sih. Lebih ke sana. Kalau orang udah yang kita cari kan dari customer itu brand loyalty-nya kan. Setelah dia udah loyal, dia harapannya setelah dia loyal, dia suka produk kita, dia rasa produk kita bagus, harganya cocok, dia udah loyal, tiap kali dia mau beli baju kan dia nyari kita. Oh, I see. Bener. Sama kayak let's say kita mau beli perlengkapan olahraga, yang kita cari kan paling dua aja kan. Betul. Antara N atau A lah. Ya kita masih ke toko itu aja kan terus kan. Gak ngelirik-ngelirik yang lain lagi. Ya kita gak aim kayak gitu, tapi harapan kita ya kita pokoknya tujuannya branding gitu. Kalau aku lihat kayaknya Bapak karena branding berarti Bapak berani bakar uang di awal dulu ya? Wah juga. Enggak juga. Ya pasti ada bakar uang lah, tapi bakar uang itu kan relatif ya dari kecil ya. Kita bakar uang yang bisa kita semampu kita aja lah. Bisa aja merendahnya nih. Semampu kita aja. Bener. Nah Pak, pada saat kapan awalnya ya Pak, pada saat pengen bisnis online ini tiba-tiba Bapak, wah kayaknya saya mau deh bisnis gitu. Kan nggak ujuk-ujuk langsung Bapak dirapihin semuanya. Maksudnya? Maksudnya Bapak pas awal bikin ini tuh ngelihat orang dulu, tiba-tiba tergerak langsung bisnis online. enggak. Nah bisa cerita nggak Pak ke kita Pak? Sebenarnya partner saya mau kerja, ya saya tinggal tanya dia mau jualan apa, mau jualan baju, oh ya udah. Lebih ke sana sih, karena kan suruh buat dia. Tapi kalau Bapak sendiri berarti ini bukan main jobnya Bapak berarti ya? Enggak, bukan. Bapak sendiri emang di bidang apa Pak usahanya Pak? Wah, bantu-bantu teman lah itu yang kita ketemu tadi. Oh ya, restoran ya. Langsung aku tembak. Ini kita lagi ada di restorannya dia nih. Pak, lanjut lagi ya Pak. Pak kan kadang-kadang ketika orang mau memulai usaha online, kadang maju, kadang mundur. Nah, Bapak bisa kasih tips nggak Pak? Kira-kira kalau yang maju mundur gitu mendingan maju atau mendingan mundur? Ya tergantung modalnya Pak. Kalau modalnya udah habis ya mundur lah. Bener. Kalau misalnya di awal Pak, pada saat dia mau mulai, kalau dia masih ragu, nah itu gimana Pak? Kalau versinya Bapak. Masih ragu apa? Usaha. Iya, Ya jalanin aja sih menurut saya. jalanin aja. Pak pernah dengar dropshipping Pak? Pernah? Bapak pernah ngelakuin nggak? Enggak sih. Nah, atau mungkin bisa dropshipping dulu kali ya Pak? Artinya jual produk orang dulu atau gimana? Boleh dropshipping boleh. Oh, Tapi udah kompetitif juga sekarang kan dropshippingnya. sebenarnya sih kalau enak lebih enakan punya produk. Bukan, zaman dulu saya tahu dropshipping itu sempat saya tahu tuh kayak orang beli dari Tokped jual di Shopee gitu, karena Shopee lebih tinggi harganya zaman dulu ya. Sekarang kayaknya customer udah pada pinter kali ya. Oh, jadi menurut Bapak dengan dropshipping agak kurang gitu Pak? Gak tahu saya, tapi Enggak versinya Bapak aja? mungkin udah gak semudah dulu ya. Ah, sih. Tapi mungkin masih bisa, saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah jalanin, saya nggak tahu. Oh, oke. Pak pernah dengar nggak misalnya dia atau mungkin ngambil barang di Shopee di marketplace atau dia ganti label pakai brandnya dia sendiri? Oh, Itu ada. gimana tuh Pak? Lebih bagus gitu atau gimana menurut Bapak? Aduh. Itu banyak kan mereka ambil barang impor ya setahu saya. Oh, impor, oke. Misalnya impor lah Pak. Impor terus tembak merek lah ya. Tembak label ya. Tembak label lah ya. Dia labelin sendiri ya Label Pak? sendiri lah. Oke. Oke aja menurut saya. Mungkin ke depan juga kita akan melakukan seperti itu juga mungkin. Kita belum tahu. Ke depannya. Karena kan maksudnya untuk kita produksi kadang-kadang kan ada item-item yang tanda kutip kita kan main bisnis fashion kan ada model yang unik banget yang kita nggak bisa ketemu di market. Jadi mau gak mau kita harus buat. Tapi ada model-model tertentu, model baju standar lah kayak kaos atau apa. Kalau kita produksi dengan kuantiti yang kecil sama orang yang produksi kuantiti gede pasti lebih murah dong. Oh iya betul. Ya why not kita tembak merek aja nggak masalah sih. Oke, misalnya. Oke, Pak nanti kedepannya Bapak akan menjalankan reseller juga nggak sih Pak? Maksudnya orang ngejualin punya Bapak atau Bapak mau di handle sendiri? Reseller kayaknya enggak sih. Maksudnya kalau ada reseller pun mungkin saya tetap jual price list saya, gak diskon. Jadi kalau maksudnya bisa harga saya 300.000, ada reseller mau ambil misalnya kuantiti sekian, saya tetap kasih mungkin harga 300.000. Kenapa Pak?
Kan dia beli banyak. Pertimbangannya apa maksudnya gitu loh? Karena saya takutnya kalau misalnya saya kasih 250.000 nih, orangnya ambil banyak, dia jual 270, sedangkan saya jual 300. Ngerti nggak? Oh, oke, ngerti. Jadi dia bisa, jadi orang yang punya modal gede, tanda kutip, ambil barang saya, dijual di market dengan dia banding harga bahasanya. Nah, brand saya kan agak rusak ya gitu. Oh, berarti sebenarnya Bapak main konsepnya adalah lebih ke brand menengah atas sih, secara nggak langsung ya Pak. Ya, mungkin middle up. ya. Kalau middle up dia kadang-kadang Saya jadi nggak butuh takutnya desain. gitu, karena takutnya let's say dia mau ambil kuantiti gede banget nih, pasti dia nego dong, harganya di push sama dia. Di push, misalnya kita harga 300, dia misalnya 220.000 atau 230.000. Habis itu dia banjirin market harga 260, kita bisa apa? Sedangkan kita di merek kita sendiri kita jual 300.000 misalnya. Berarti reseller jual lebih murah dari kita. Wah, agak repot ya itu. Agak repot ya, menurut saya gitu sih. Pak, terakhir nih Pak, bisa kasih tips Pak kepada pemirsa di rumah nih Pak, bagi mereka yang mau seperti Bapak nih, dia mau dia yang mau melakukan penjualan bisnis online, bisa kasih tips Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Apa ya tipsnya? Nggak ada sih, nggak tahu. Mulai dulu kali. Ya mulai dulu aja lah. Mulai dulu. Gimana sorry, apa Pak? Apa yang dilakuin Pak? Ya mulai dulu aja. Mulai dulu ngukur-ngukur modal. Karena ya ini agak klise ya, tapi semua usaha kan kebanyakan butuh modal ya. Gitu. Ya jadi ngukur modal lah. Kalau modalnya belum cukup mungkin yang ngumpulin dulu atau saya nggak ngerti juga sih. Pak sorry, ada satu topik yang aku pengen ini banget. Kan tadi bilang Bapak mengenai modal. Saran Bapak ya Pak, kalau misalnya dia nggak punya modal, pinjem ke bank, mendingan dia pinjem ke bank atau mendingan nunggu aja? Kan sekarang banyak KTA ya Pak. Waduh. Nah mungkin bisa Menurut kasih saya pertimbangan, Pak. either nunggu atau cari partner yang punya modal. Itu lebih wise menurut saya. Kenapa Pak? Bapak nggak mau menggunakan fasilitas banking Pak? Bukan nggak mau. Kalau bisnis sudah berjalan saya pakai. Tapi kalau bisnis belum berjalan kan agak 50-50 ya usaha ya. Kalau berhasil ya bagus. Kalau nggak berhasil, Takutnya malah nambah beban ya Pak. ya kalau menurut saya tuh, bukan menurut saya sih, menurut data sih. Usaha itu bangkrut, maksudnya gagal lah, bukan bangkrut ya. Usaha itu gagal, alasan terbesarnya itu kan kehabisan modal. Iya betul. Kehabisan modal. Nggak panjang lah ya Pak. Iya, Napasnya jadi gitu. napasnya nggak panjang. Kalau napas kita panjang, let's say kita cuma pakai 10% dari modal kita buat usaha, ada 90% nih. Yang mana kita lebih fresh lah mikir strategi apa. Tapi kalau misalnya 100% kita dorong, udah gak ada pelor lagi, mau nembak pakai apa? Oh iya ya. Ya gitu. Benar juga. Nah sama lah kayak bank, kalau bank ternyata gagal gimana? Iya malah jadi bebannya Ya, lebih. kalau saya lebih cenderung mending cari partner sih yang punya modal. Jadi dia ibaratnya napasnya bisa panjang. Napasnya bisa panjang. Pak, Bapak usaha, akhirnya istri juga usaha. Bagi waktunya juga. Istri mulai sibuk nggak Pak dengan usaha yang online Bapak buat ini buat istri Pak? Ya lumayan lah. Lumayan ya Pak. Lumayan. Oh, Bapak ikut campur ke usaha istrinya atau enggak Pak? Ya ikut campur lah. Oh iya, karena Bapak yang mendanai. Jangan-jangan ikut campur. ikut campur. Karena dia lebih kurang berpengalaman juga lah dari saya. Jadi ya saya bantu pikirin lah. Oh gitu Ya. Pak. Tapi operational daily-nya dia. Operasional jadi. Atau Bapak juga nggak terlalu mengikuti daily-nya ya Pak berarti? Atau Bapak lihatnya laporan bulanan aja nih Pak? Gua strateginya saya pikir kok. Pikirin strateginya saya bantu pikirin, tapi yang saya nggak bisa bantu itu adalah kita mau keluarin model baju seperti apa, yang lagi tren baju seperti fashion itu seperti apa, itu ya itu udah PR dia lah, karena saya cowok mana saya ngerti kan gitu aja. Oh iya betul. Terus contoh lagi di TikTok lagi viral apa atau konten apa lagi viral, wah itu urusan dia lah. Saya nggak ikutin gitu. Berarti istri Bapak beruntung banget nih Pak. Wah, biasa aja. Gitu. Masih merintis juga kita, masih merintis. Apaan nih gede banget merintis. Oke Pak. Sama Firvi Group jauh. Waduh, dibandingin sama kita ya enggak lah Pak. Beda. Jauh. Pak, makasih banget buat Siap.
waktu hari ini buat ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus buat bisnis online-nya. Terima kasih. Sama usaha restoran Bapak ya Pak. Terima kasih. Semoga makin maju terus. Amin. Dan yang terpenting jangan lupa sama Firby ya Pak. Oh pasti dong. Ini lagi mau daftar lagi. Daftar lagi. Semoga lancar ya. Amin. Dibantu dong. Amin. Pak dibantu. Kita usahain yang terbaik ya. Oke. Baik pemirsa, sekian dulu tayangan kali ini. Sampai ketemu di tayangan Firby TV selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.